Aku Istina Madiari, nomor absen 1 dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum, yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jaya Singawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salankayana. Raja Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara karena di daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jaya Singawarman meminta izin kepada Raja Dewa Warman, Raja Kerajaan Salakanegara yang berkuasa masa itu, untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jaya Singawarman pun membangun Kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Negara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Disesuaikan dengan letak Kerajaan Tarumanegara berada di tepi Sungai Citarum. Perkenalkan, nama saya Dua Ibu Tusina Maiswari, nomor absen 4 dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara dan prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara masih mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi dari prasasti Tugu yang mengenai penggalian Sungai Candrabaga dan Gumati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasanya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Maka dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara masih mengandalkan pertanian. Nah, gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara dapat kita ketahui juga dari catatan Van Hien atau pedagang Tiongkok. Dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan juga pedagang. Dari beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini ada juga seperti penjual perak, kulit penyu, cula badak, dan lain-lain. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Beberapa contohnya, pengaruhnya seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan juga mitologi. Nah, bukti kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara terpengaruh oleh kebudayaan India itu dapat dilihat dari prasasti kebun kopi yang memuat dua telapak kaki gajah Airawata. Atau dalam mitologi Hindu, gajah ini merupakan tunggangan Betara Indra. Kedua, kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara. Masuknya pengaruh dari India kemudian menyebabkan perkembangan kebudayaan Tarumanegara. Sebagai contohnya, di bidang sastra, masyarakat mulai mengenal syair. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara berbentuk syair dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, selain di bidang sastra, kebudayaan pahat juga mulai berkembang. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan penemuan arca di Cibuaya dan di Semenanjung Melayu dan Siak. Arca yang ditemukan di Ciabuaya yaitu sebuah arca dari Dewa Wisnu. Nama saya Cokorda, istri Putri Anjani, nomor absen 2. Saya akan mempresentasikan tentang kehidupan agama Kerajaan Tarumanegara. Seperti yang sudah disinggung di atas, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu. Artinya, mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Hindu. Namun, ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita Van Hien dalam bukunya berjudul Fakauci, dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Jepoti, Jawarpipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha. Kebanyakan beragama Hindu dan agama kotor animisme. Salah satu sumber sejarah ini berasal dari luar negeri yaitu berita dari Tiongkok, Cina.
kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanegara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaannya yang sangat luas. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Perkenalkan, nama saya Densanda Dinata, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Tarumanegara. Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Prakarma Surya Mahapura Sejagat Pati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara tertulis kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian pada masa pemerintahan Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Sungai Serasah atau Sungai Manuk Rawa atau sekarang lebih dikenal dengan Sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki alur Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja Dirajagur kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga sendiri menurut para ahli dikenal sebagai Sungai Bekasi sekarang. Terakhir pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif, di antaranya keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Silsilah Raja Tarumanegara. Berikut ini adalah daftar silsilah Raja Tarumanegara versi naskah Wangsakerta, yaitu meliputi yang pertama ada Jaya Singawarman tahun 358 hingga 382 Masehi. Kedua ada Darmayawarman tahun 382 hingga 395 Masehi. Ketiga ada Purnawarman tahun 395 hingga 434 Masehi. Keempat, Wisnuwardana tahun 434 hingga 455 Masehi. 5. Ada Indrawarman tahun 455 hingga 515 Masehi. Keenam, Candrawarman tahun 515 hingga 535 Masehi. Ketujuh, Suryawarman tahun 535 Masehi hingga 561 Masehi. Keenam, Kertawarman tahun 561 hingga 628 Masehi. Kesembilan ada Sudhawarman tahun 628 hingga 635 Masehi. 10 ada Hariwangsawarman tahun 639 hingga 640 Masehi. 11 Naga Jayawarman tahun 640 hingga 666 Masehi. Dan yang terakhir ada Linggawarman yaitu tahun 666 hingga 669 Masehi. Pertama ada prasasti Ciarutan. Pada prasasti ini terdapat gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikat lingkar. Prasasti Ciarutan ini berisi bahasa Sangsekerta
yang artinya adalah ini adalah sepasang telapak kaki seperti Dewa Wisnu, ialah telapak kaki mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Bekas telapak kaki pada prasasti Ciarutan melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Disebutkan bahwa kedudukan Raja Purnawarman diibaratkan sebagai Dewa Wisnu, dewa dalam kepercayaan Hindu yang bertugas memelihara alam semesta. Artinya, Raja Purnawarman dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetak telapak kaki di masa itu mungkin dimaksudkan sebagai keaslian atau tanda tangan pada zaman sekarang. Yang kedua, ada prasasti kebun kopi. Kemudian, tidak jauh dari prasasti Ciarutan, ada juga prasasti kebun kopi yang ditemukan di perkebunan kopi di Kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti kebun kopi ini adalah tulisan huruf Pallawa dengan menggunakan bangsa Sanskerta, yang artinya dari kalimat tersebut adalah di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airawata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal Tarumanegara dan kejayaan kerajaan. Airawata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, Dewa Cuaca dan Raja Kayangan. Ketiga, ada prasasti jambu. Prasasti ketiga adalah prasasti jambu yang ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Pasir Koloenyakak, Bogor. Isi prasasti ini adalah tapak tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda termasyhur gagah berani, jujur, setia menjalankan tugasnya. Keempat, ada prasasti Cidang Hyang. Prasasti keempat adalah prasasti Cidang Hyang atau prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Cidang Hyang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Padegelangan, Banten. Pada tahun 1947, prasasti ini berisi dua kalimat yang berbentuk puisi yang tulis dengan huruf Pallawa dan bangsa Sanskerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberadaan Raja Purnawarman. Kelima, ada prasasti Pasir Awi. Prasasti kelima adalah prasasti Pasir Awi yang ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Namun, sayangnya prasasti ini belum bisa dibaca oleh para ahli. Jadi, kita belum bisa tahu apa isi dari prasasti Pasir Awi ini. Kelima, ada prasasti Muara Cianten. Selain Pasir Awi, ada juga prasasti Muara Cianten yang belum bisa dibaca oleh para ahli. Prasasti keenam ini ditemukan di tepi sungai Cisande. Ada prasasti Tugu, bukan prasasti yang dikenal dengan ceritanya mengenai sebuah penggalian sungai Citrabaga yang dilakukan oleh Raja di Raja Guru dan penggalian sungai Gomati oleh Purnawarman. Maksud sebenarnya dari penggalian tersebut adalah untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan ketika musim kemarau tiba, serta menghindari banjir sewaktu musim penghujan. Perkenalkan, nama saya Dewa Intan Anggarawati, absen 3. Dari ketujuh prasasti tersebut, kita bisa menyimpulkan kalau waktu itu di Jawa Barat sudah ada kerajaan besar dan makmur, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Namun, sayangnya, kejayaan Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara salah satu contoh kemunduran yang terjadi saat itu adalah pemberian wewenang pemerintahan sendiri atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya. Karena tidak disertai hubungan dan pengawasan yang baik, para raja bawahan merasa tidak terlindungi dan tidak diawasi oleh Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, pada masa itu juga muncul kerajaan pesaing Tarumanegara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh, yang menimbulkan terjadinya pemberontakan hingga akhirnya saat Raja Kerajaan Tarumanegara terakhir, yaitu Raja Linggawarman, tidak memiliki anak laki-laki. Pamor Kerajaan Tarumanegara pun semakin merosot. Kerajaan Tarumanegara akhirnya pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda menjadi kelanjutan Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Tarusbawa, menantu Raja Linggawarman. Sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Raja Pretikandya.